Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak Allah ciptakan manusia dan jin melainkan mereka beribadah. Tujuan dari ibadah ini adalah menghambakan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Tanda kita bersyukur kepada Allah, tanda kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba beriman, kita beribadah, patuh kepada Allah, taat kepada suami, hormat dan memuliakan kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain. Itu semua tujuannya apa? Cuma hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Betul? Tujuan kita hanya ingin diridhai Allah. Kalau Allah sudah ridha, Allah akan memberi kita pemberian yang akan mengejutkan kita. Maka jangan beribadah kepada Allah agar Allah memberi. Jangan sujud, jangan ibadah, jangan puasa, jangan sedekah agar Allah memberi. Cuma hanya Anda ingin 1 juta, 2 juta, hanya rumah, mobil, motor, hal kecil bagi Allah. Tapi beribadah kepada Allah agar Allah ridha. Kalau Allah ridha, Allah akan memberikan kita pemberian yang akan mengejutkan kita. Kita terkejut dengan pemberian Allah. Ibu kalau melayani suami agar suami senang aja, ridha, itu luar biasa. Beda dengan ibu-ibu yang ada perlu sama suami, suami pulang kantor, tawarin, "Mas, mau ngopi? Mas, kepingin makan apa hari ini?" Kata suaminya, "Saya tahu, pasti ada perlunya." Betul nggak? Kalau ada perlunya cuma kepingin cincin emas atau kepingin baju atau kepingin apa. Tapi kalau melayani dan memberi suami, ya, agar dia ridha, dia akan memberikan kita sesuatu melebihi apa yang kita minta. Betul? Maka begitu dengan Allah. Kita berusaha agar kita diridhai Allah. Kalau Allah ridha kepada kita, Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Seorang istri kalau melayani suami dan suaminya senang, bahagia, ridha, dia bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Bahkan dia bisa pinjam uang untuk bisa memberikan yang terbaik kepada istrinya. Betul? Maka kita semua berusaha untuk bersegera diampuni Allah, diridhai Allah, agar kita mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegera kalian agar apa? Menuju ampunan Allah, ridhonya Allah, agar kalian mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Surga ini seluas langit dan, halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi surganya seluas langit dan bumi. Lihat, uiddat lil muttaqin. Uiddat itu kata lampau, fi'il madhi. Sudah sejak lama dipersiapkan untuk mereka yang bertakwa. Mereka yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, mereka yang suka memaafkan orang, mereka yang menahan amarahan. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Maka surga seluas langit dan bumi. Ibu kalau nggak punya tempat buat apa seluas itu?
Maka ada orang saleh dulu kalau baca ayat ini nangis dia. Kata istrinya, cengeng banget. Kamu ngapain nangis? Orang nggak ada azab, nggak ada neraka, nggak ada apa. Cuma hanya ada surga seluas langit dan bumi. Kata suaminya apa? Surga segitu luas, seluas langit dan bumi. Kalau saya tidak punya tempat, apa manfaatnya surga buat saya? Betul? Maka yang kita kejar adalah apa? Diridhai Allah dan mendapatkan surganya Allah. Maka ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami meminta ya Allah, nas'aluka ridhaka, engkau ridha saja udah lebih dari cukup. Ya. Nas'aluka ridhaka wal jannah, dan kami memohon surgamu ya Allah. Ada pernyataan yang didustakan atas nama wanita ahli ibadah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu pernyataan dusta, nggak ada Rabi'ah ngomong gitu. Katanya apa? Ya Allah, kalau saya beribadah agar masuk surga, jangan masukkan aku di surga. Kalau saya mencegah dari perbuatan maksiat agar saya tidak masuk neraka, masukkan aku di neraka. Itu nggak pantas. Nabi aja minta surga, berlindung dari neraka. Masa Rabi'atul Adawiyah bilang nggak perlu surga? Kan nggak pantas begitu. Maka kata ulama, ini pernyataan dusta atas nama Rabi'atul Adawiyah. Maka masuk surga adalah tujuan setiap muslim dan muslimah yang berada di muka bumi Allah. Apabila Allah ridha kepada hamba, pasti Allah akan masukkannya di dalam surga. Dan apabila kita masuk ke dalam surga, kita akan mendapatkan kenikmatan terindah. Halo? Jangan kita masuk surga, kita jauhkan dari neraka aja kita sudah beruntung. Kita dijauhkan dari neraka sudah beruntung, apalagi dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab